Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal minggu lalu ya, yaitu mengenai gerak lurus. Yang nomor 1, jika Budi berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 1 km, kemudian pulang kembali ke rumah setelah sekolah selesai, jarak yang ditempuh Budi adalah, jarak antara rumah sama sekolahnya itu 1 km. Jadi dia pergi 1 km. Terus dia pulang ya 1 km lagi, karena jaraknya sama. Rumah sekolah 1 km, sekolah rumah 1 km. Berarti jarak yang ditempuh Budi adalah 1 tambah 1 jadi 2 km. Ya. Nomor 2. Jika Ani berjalan dari rumah ke pasar sejauh 500 meter, kemudian pulang kembali ke rumah, perpindahan Ani adalah, hati-hati di sini. Jadi di nomor 1 tadi yang ditanya adalah jarak. Jarak itu yang betul-betul dijalani sama orang itu. Ya, dijalani tidak berarti dia harus jalan kaki, bisa juga naik kendaraan ya. Nah, ini kebetulan si Budi sama Ani ini jalan. Tapi kalau tadi si Budi ditanya jarak yang ditempuh, si Ani itu kita tanyanya berapa perpindahannya ya, perpindahan. Nah, kalau jarak nomor 1 tadi dihitung dia betul-betul menempuh jalan itu berapa meter atau kilometer. Nah, kalau perpindahan ya, perpindahan itu dilihat dari posisi awal sama posisi akhir. Posisi awalnya Ani kan dari rumah ya, dia jalan ke pasar terus balik lagi, berarti posisi awalnya di rumah, posisi akhirnya ya di rumah juga. Berarti kalau ditanya perpindahan, dia nggak berpindah, alias jawabannya adalah 0 meter ya, 0 meter, 0 kilometer sama aja. Pokoknya dia dianggap tidak melakukan perpindahan, karena awalnya dari rumah, baliknya ke rumah lagi. Kalau yang ditanya jarak, sama kayak nomor 1 tadi, ditambahin 500 meter tambah 500 meter ya, jadi 1000 meter nih. Kalaupun 1000 juga satuannya salah nih. Tapi ini karena yang ditanya perpindahan ya 0. Oke, biarpun dia pergi keliling dunia, baliknya berangkat dari rumah pulang ke rumah, perpindahannya 0. Jaraknya ya dihitung berapa yang sudah dia tempuh. Nomor 3, yang termasuk gerak melingkar. Gerak melingkar ya berarti membentuk lingkaran ya, yaitu gerak jarum jam. Oke, kalau kalian perhatikan jarum jam itu kan jarum jam itu apakah jam dinding, kecuali kalau jam yang cuma tulisannya angka aja ya, jam digital istilahnya. Tapi yang kalau ada jarumnya yaitu melakukan gerak melingkar. Jadi yang termasuk gerak melingkar adalah gerak jarum jam. Kemudian kecepatan. Nah ini sering kita salah. Kecepatannya berapa? 50 km per jam misalnya kecepatan motor. Tapi kalau nggak pakai arah itu sebenarnya kelajuan. Jadi kecepatan menunjukkan kelajuan dan arah. Berapa kecepatan motor itu? 50 km per jam ke arah barat misalnya, itu kecepatan ya. Jadi jawabannya menunjukkan kelajuan dan arah. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Oke, nah lihat di sini ada jawaban yang hampir sama. Jarak yang ditempuh setiap jam. Ini jawabannya kurang umum ya. Yang lebih umum adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kenapa? Karena kelajuan itu
bisa kilometer per jam, misalnya kita ngomong kelajuan mobil, motor, atau bahkan orang jalan kaki ya. Tapi kalau ngomong misalnya orang dorong peti kan nggak bisa cepet-cepet ya, paling berapa meter, jadi tidak harus berapa meter per menit gitu misalnya. Atau kalau yang satuan fisika itu waktu itu second ya, jadi lebih tepat yang jawaban yang pertama, jarak yang ditempuh per satuan waktu. Bisa meter per second, bisa meter per menit, kilometer per menit, kilometer per jam gitu, bisa apapun. Kemudian yang nomor 6, yang ditunjukkan oleh speedometer mobil atau motor ya, kan ada itu speedometer yang ada jarumnya itu di motor atau mobil ya. Kalau pas jalan dia bergerak, misalnya 40, 50, 60 gitu ya. Kalau mobil di jalan tol itu bisa sampai 100. Itu adalah kelajuan ya, yang ditunjukkan adalah kelajuan. Kenapa bukan kecepatan? Karena dia nggak nunjukin arah ya, dia nggak nunjukin oh ini mobil ini arahnya ke barat atau ke timur. Dia cuma nunjukin 60 km per jam, 40 km per jam, seperti itu. Jadi ini jawabannya kelajuan. Kemudian nomor 7, Amir berjalan sejauh 10 km dalam waktu 2 jam. 2 jam 10 km. Kelajuan Amir adalah, nah tinggal dibagi. Kalau 2 jam 10 km, kelajuan kan harus per satuan waktu, per jam. Karena ini soalnya dalam jam, ya waktunya di sini pakai jam. 2 jam 10 kilo, berarti 1 jam ya 10 bagi 2 jadi 5 km per jam. Jarak yang ditempuh Amir dari nomor 7 adalah jarak yang ditempuh Amir dari nomor 7 ini adalah ya 10 km ya. Amir berjalan sejauh 10 km dalam waktu 2 jam, berarti jarak yang ditempuh adalah ya 10 km gitu. Jangan 10 km per jam karena yang ditanya jarak. Tuti pergi ke Bandung dari Jakarta dengan mobil yang kelajuannya 75 km per jam. Jika jarak Jakarta-Bandung adalah 150 km, berapa waktu yang dibutuhkan sampai di Bandung? 1 jam mobilnya menempuh 75, jaraknya 150. Berarti berapa waktu yang dibutuhkan? Ya 150 dibagi 75 ya, 150 bagi 75 2 jam ya, 150 bagi 75 kan 2 jam. Oke. Kemudian jika Tuti tidak jadi berhenti di Bandung ya, dia udah lewat nih, udah mau keluar tuh di Pasteur itu, tapi nggak jadi, dilanjutin aja ke Garut. Jadi dia meneruskan perjalanan ke Garut dengan kelajuan mobil yang sama, berapa tadi? 75 km per jam. Dan sampai di sana setelah 3 jam sejak berangkat dari Jakarta. Ya, tadi dia berangkat dari Jakarta jam berapa? Misalnya katakanlah jam 3, nyampe di Garut kan 3 jam. 3 tambah 3 jam 6 dia sampai sana. 3 jam, kelajuan mobilnya 75 km per jam. Berarti jarak Jakarta-Garut adalah 75 km kali 3 ya, kali 3 jam 225 km. Oke. Jadi ingat bahwa di sini pada latihan soal ini terutama yang ingatkan, yang diuji itu adalah bahwa jarak itu jauh perjalanan yang ditempuh ya.
Kemudian perpindahan itu lokasi akhir dikurang lokasi awal. Jadi kalau berangkat dari rumah pulang ke rumah, lokasi akhirnya kan rumah, lokasi awalnya juga rumah. Ya udah, biarpun dia udah muter-muter, perpindahannya 0. Oke. Kelajuan itu tidak pakai arah, ya. Kecepatan adalah kelajuan plus arah. Jadi kelajuan ini ya, misalnya contohnya, kelajuan motor 40 km per jam, ya. Kecepatan misalnya tadi motor tadi kemana? Contoh kelajuan motor bergerak 40 km per jam ke arah selatan misalnya, ya. Kemudian jarak sama dengan kecepatan atau kelajuan, ya. Kelajuan dikali waktu. Berarti kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kelajuan. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.